Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Pagi Pak. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar, namun tentunya sebagaimana kesepakatan kita, kesepakatan kelas, bahwa kita harus mulai dengan ibadah sikap untuk menyerahkan pembelajaran kita pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita diberkati. Amin. Baik, silakanlah yang bertugas untuk Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita dalam Matius 5 ayat 9. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Bahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Wahai Bapa kami di surga, kembali baik, selanjutnya saya akan mengabsensi kehadiran maupun kehadiran di gerejamu masing-masing, dan juga bawa sekaligus bukti telah membaca Alkitab satu pasal satu hari. Kejadian pasal yang ke-42. Oke, bawa buktinya di sini. Nah, silakan. Sesuai dengan abjad. Mari, silakan. Isi. Hari sore. Lanjut si Men Saputra. Jackson. Yemima Sungkul. Selamat pagi anak didik Bapak. Pagi Pak. Shalom. Shalom. Pagi hari ini Jumat tanggal 20 September 2024 kita akan kembali belajar dengan topik ataupun materi sebagaimana yang sudah Bapak tampilkan di slide ini. Perhatikan baik ke slide ya. Oke. Memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, Roma 8 ayat 38 sampai 39, 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Capaian pembelajaran: memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran, perhatikan baik-baik, ada 4 ya. Di topik memahami bentuk pemeliharaan Allah, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian pemeliharaan Allah.
Kemudian yang kedua, memahami bahwa Allah hadir setiap saat. Yang ketiga, mengakui kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tujuan pembelajaran yang keempat, mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian. Kemudian, ya, tugas diskusi kelompok untuk kelompok 1. Ya, perhatikan. Ya. Jelaskan pemeliharaan Allah yang dialami oleh Yunus dalam kitab Yunus. Kemudian juga pemeliharaan Allah yang dialami oleh Daniel di gua singa dalam kitab Daniel. Ya, Bapak sudah jelaskan kemarin bagaimana kita akan melaksanakan presentasi kelas. Ya. Untuk kelompok yang kedua, jelaskan pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan, rezeki, keluarga, sukacita, dan dukacita. Untuk kelompok yang ketiga, jelaskan pemeliharaan Allah yang dialami oleh Yusuf, saudara dari 12 bersaudara dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Ya, jadi bukan Yusuf ayah dari Tuhan Yesus, ya, tapi Yusuf saudara dari yang 12 bersaudara. Ya, sudah jelas. Terima kasih, selamat berdiskusi. Ya. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kita saksikan bersama-sama dengan syarat dan ketentuan. Ketika mereka sudah menyampaikan kepada kalian kelompok 2 dan 3 hasil diskusi mereka, silakan nanti ya, kelompok 2 dan 3 untuk bertanya. Ya, untuk bertanya, tanyakan. Ya. Tapi tentu yang sudah ada di dalam grup, siapa yang sudah bertanya itu aja. Kiranya kalau ada satu orang, saya dari kelompok 1 menanyakan 2 dan 3, mungkin kalau ini nanti kepada kelompok 1 dulu, ya kan? Mungkin dulu yang kelompok yang lain, ya, karena nggak tepat sasaran kan? Itu jadi syarat ataupun aturan penilaian ada 2. Ya. Nilai bersama, nilai kelompok 100 dapat ketua, maka anggotanya juga nilai 100. Itu nilai bersama karena dikerjakan bersama, ya kan? Supaya adil kan? Yang kedua, penilaian yang kedua adalah nilai pribadi. Setiap kalian secara pribadi punya hak untuk mendapatkan nilai pribadi, membuktikan bahwa kamu katakanlah ingin lebih dari temanmu satu kelompok. Maka caranya silakan aktif untuk memberikan pertanyaan dan aktif untuk menjawab. Yang memberi pertanyaan nilai pribadi, yang menjawab dari kelompok ini nilai pribadi. Ya, itu saja. Ya, kriterianya. Maka selamat diskusi, selamat mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga kita bisa sama-sama, kalian bisa sama-sama dapat menelaah topik pembelajaran kita hari ini, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan dalam kehidupan dan contoh-contoh kehidupan tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab, baik itu tadi Yunus, Daniel, kemudian juga lagi Yusuf, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari
contoh-contoh kehidupan yang kita lihat dalam Alkitab itu, maka kita bisa nanti akan memahami topik materi yang kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan ini. Ya, ternyata dari situlah nanti kita bisa menyimpulkan, oh begini rupanya pemilihan Allah, ataupun bentuk-bentuk pemilihan Allah dalam kehidupan manusia. Ya, nanti baik, ya, selamat berdiskusi. Mari sebentar, silakan pada kelompok satu. Kami yang pertama Allah yang sampai selalu oleh Allah Tuhan menerima doa ucapan syukur ini lalu berfirman Tuhan kepada kita Allah menerima kebatas orang kebatas juga menyebut mereka bukan tidak tinggal kita maka menyesalkan akan kalian bilang malah petaka yang telah dilakukan kepada mereka dan dia pun tidak jadi melakukan Allah tidak cabut nyawa Yunus memaksa kehidupan bahkan Allah mengajari Yunus agar Yunus tidak marah dan pisah. Yang kedua, pemeliharaan menjalani Daniel membuat hidup. Allah mengutus malaikatnya untuk melihat singa-singa yang ada di luar singa tersebut sehingga mereka tidak mengamalkan Daniel. Lalu Raja Daniel memberi perintah supaya Daniel dikeluarkan dari singa itu. Dan keluarlah Daniel dari luar tersebut. Daniel juga diuntungkan dan ini perhatian daripada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kami yang mengambil. Sekarang kedepannya sekalian dari pertanyaan Ya, terima kasih untuk pertanyaan Jessica, yaitu apa yang terjadi pada Daniel ketika dia dilemparkan ke dalam bersinga. Ya, ketika dia dilemparkan ke bersinga, dia tidak terluka atau disentuh oleh singa tersebut karena Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Ya, bagaimana dengan Jessica? Apakah pulas? Ya, untuk pertanyaan dari Yemima. Apa perintah Tuhan kepada Yunus? Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengucapkan firman-firman-Nya kepada orang-orang Niniwe tersebut supaya bertobat. Ya, pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari Daniel? Ya, banyak yang kita dapat kita pelajari dari Daniel, seperti dari cara berdoanya, yaitu 3 kali sehari. Dan yang dapat kita pelajari dari Daniel adalah dia orang yang setia, dia orang yang setia, tidak akan mengecewakan apa yang telah diberikan kepadanya. Ya, berbuat.
Kita serahkan kepada moderator. Silakan, ada yang mau bertanya? Dan mohon maaf jika kami memberikan kesalahan kata ataupun dalam menjalankan saya serahkan kepada Pak. Oke, baik ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya, tentang jelaskan kebenaran Allah yang dialami oleh Yunus dalam kitab Yunus, Daniel di 2 Singa dalam kitab Daniel. Ya. Kita berikan dulu aplaus kepada kelompok 1.